Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO Fisika CG. Jadi buat kalian yang kemarin tuh bingung ya, aduh kok susah banget soalnya. Nah, mari kita belajar bareng di sini, oke? Jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian mulai mengerjakan dan kalian mencatat supaya nanti UTBK-nya juga dimudahkan. Mudah-mudahan apa yang dibahas sama saya di sini, siapa tahu keajaibannya tuh ada keluar muncul di UTBK. Oke, siap ya? Oke, sekarang saya akan jadinya ya, saya terlalu grogi di sini. Langsung aja kita bahas dari soal nomor satu. Jadi di soal nomor satu ada grafik X, T, X itu jarak terhadap waktu atau posisi terhadap waktu. Kita suruh mencari manakah pernyataan yang benar dari grafik tersebut, gitu ya. Nah, manakah ya jawaban yang benar? Oke, jadi pertama-tama kita cek dulu dari setiap option. Oke, jadi anak bergerak dengan percepatan min 2 meter per second kuadrat pada selang 11 sampai 16. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu ya. Untuk grafik XT ada beberapa kasus kan. Kalau misalnya dia itu GLB, maka gimana? Grafiknya linear gitu ya. Maka ini namanya GLB. Tapi kalau misalnya grafiknya ada XT dipercepat, maka kalau dipercepat jarak yang dia tempuh itu semakin banyak, maka dia semakin vertikal. Nah, tapi kalau misalnya ini dipercepat ya, dipercepat. Nah, tapi kalau misalnya dia diperlambat, maka semakin horizontal. Gitu. Ini diperlambat. GLBB berarti ya kalau dipercepat atau diperlambat. Kalau misalnya dia gerakannya maju, kayak gini, gitu ya. Nah, berarti grafik yang ada di soal nomor satu semuanya grafiknya lurus. Artinya tidak ada gerakan yang dipercepat atau diperlambat. Kalau saya namain berarti ini namanya adalah GLB. Nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, berarti kita bisa lihat nomor satu itu dia GLB, maju gerakannya. Kenapa maju? Karena awal mula posisinya 0, maju ke 5. Di 2, itu dia selama 2 second tuh diam, nggak berubah posisinya, berarti dia. Di garis ketiga, dia maju lagi kan? GLB, tapi GLB maju. Lalu di garis keempat, dia diam lagi. Di garis kelima, dia GLB lagi, tapi gerakannya mundur. Nah, jadi kalau mundur itu dia artinya ke sini ya, ke belakang. Kalau grafiknya X terhadap T. Artinya option A, ketika diminta itu percepatannya sekian, tentu tidak ada percepatan. Karena di sini tidak ada GLBB ya. Jadi option A salah. Harusnya percepatannya adalah 0 karena gerakannya semua GLB. Apalagi 11 sampai 16 masuknya GLB mundur yang artinya A-nya 0. Lalu option B. Di option B, kecepatan pada saat 7 second itu adalah 3 meter per second kuadrat. Pertama, satuannya saja salah. Otomatis kita tidak pilih. Tapi Bu, gimana kalau kita suruh nyari gitu kan ya? Nah, cara nyarinya pada saat 7 detik itu adalah garis yang ketiga. Itu garis yang ketiga. Maka kita bisa mencari kecepatannya dengan menggunakan ini ya, gradien. Delta X per delta T. Nah, kita bisa lihat delta X-nya berapa nih dari sini ke sini? 20 kurang 5. Dibagi delta T-nya dari sini ke sini. 9 kurang 4. Nah, berarti 15 dibagi berapa? 5 itu adalah 3. Nah, mungkin kalian kalau yang dapat, oh ada jawabannya B, tapi salah satuannya gitu ya. Nah, lalu kita ke option C, kecepatan saat 10 detik. Nah, kita bisa lihat saat 10 detik itu dia diam, berarti gak punya kecepatan. Lalu option D, dari 4 sampai 9, anak bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Betul ya? Karena di sini option B dan D
Nah, itu kita bisa lihat 4 sampai 9 itu dia garis yang ketiga. Jadi garis sama dia berada di interval garis yang ketiga, mau saat 4, 5, 6, 7, 8, 9, kecepatannya ya tetap 3. Berarti jawabannya adalah D. Bagaimana dengan option E? Disuruh mencari kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ya berarti kan delta X per delta T. Di sini diminta dari 0 sampai 15. Berarti delta X-nya awalnya itu 0, T1-nya, T2-nya adalah 15. Berarti kan T2 min T1. Ini juga X2 min X1. Nah, berarti X2 itu adalah X saat 15, X1 itu X saat 0, T2 itu berarti 15, T1-nya adalah 0. Nah, kita lihat saat 15, X-nya berapa guys? Nah, saat 15, X-nya adalah 5. Saat 0 berapa X-nya? 0. Dibagi 15. Berarti dia 5 per 15 sama kayak 1 per 3 meter per second. Nah, dibilang di sini 20 per 16, berarti salah ya. Berarti kalau begitu jawabannya benar adalah dodol. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, kita tulis yang diketahuinya dulu. Sebuah benda masanya M diikat dengan seutas tali yang panjangnya L. Oke, terus diayunkan sebagai bandul sederhana. Artinya ini bandul ya. Ada tali, terus bendanya masanya M. Nah, kayak gini kan, panjangnya L. Terus diayunkan sebagai bandul sederhana. Jadi kalau gitu dia jadi bandul sederhana kayak gini. Terus udah gitu, periode gerak bandul sebanding dengan L. Nah, berarti kita harus mengecek ya, manakah pernyataan yang benar. Oke, untuk option 1, karena ini bahasannya adalah GHS pada bandul. GHS itu gerak harmonik sederhana atau osilasi. Jadi karena di sini diayunkan, maka dia akan bergerak bolak-balik kayak gitu kan, GHS. Dia pasti punya periode. Periode pada bandul itu tampar dua pipi agar lidah bergoyang. Nah, ini persamaannya. Berarti T itu adalah periode, L itu adalah panjang tali. Berarti T itu sebanding dengan akar panjang talinya. Berarti kalau begitu, option 1 benar atau salah? Sekilas itu seperti benar. Nah, tetapi harusnya yang tepat itu sebanding dengan akar L. Jadi yang apa? Yang option 1 kurang tepat. Lalu kita ke option 2. Laju bertambah jika benda mendekati kedudukan seimbang. Oke, jadi kalau saya misalkan ini adalah titik A, ini titik O, dan ini titik B, kita bisa lihat bahwa ketika dia berada di posisi A, dia itu punya energi potensial yang besar nih, dibandingkan yang ini. Kalau kita anggap acuannya nolnya yang sini. Berarti di sini EP-nya itu maksimum. Tapi dia berhenti sejenak, EK-nya minimum, alias 0. Terus saat di posisi setimbang, EP-nya minimum ya. Tapi EK-nya maksimum. Nah, jadi di kondisi A sama B titik maksimum itu pasti sama. Jadi di sini EP-nya maksimum, EK-nya minimum alias 0. Bu, kenapa EK itu kalau EK minimum, EP maksimum? Karena ketika gesekan diabaikan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EMA sama dengan EMO gitu ya. Maka di sini EKA tambah EPA sama dengan EKO ditambah EPO. Nah, kita bisa lihat di titik A, EK-nya itu 0. Nah, tapi di titik O itu EP yang 0. Karena ini tuh harus sama penjumlahan EK EP-nya, kalau ini 0 pasti yang ini maksimum. Ini juga kalau ini 0 pasti ini maksimum. Oke, itu ya. Jadi kalau dikatakan laju bertambah jika benda mendekati kedudukan setimbang, berarti betul. Karena awalnya 0 menuju ke setimbang, ini titik setimbang itu titik O ya. Kalau yang saya gambarkan. Berarti dia option 2 betul. Lalu option 3, energi mekanik total berubah sepanjang lintasan gerak salah karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Option 4, gaya pemulih sebesar mg sin theta dengan G adalah percepatan gravitasi. Oke, gaya pulih itu adalah gaya yang mengembalikan benda kedudukan setimbang. Jadi asalnya dia di A,
selalu pengen balik lagi ke sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dia punya gaya berat W, gitu. Ini adalah theta, berarti kalau saya perpanjang, kalau ini theta, berarti ini juga theta. Nah, kalau kita proyeksikan, berarti yang ini adalah W cos theta, karena dekat sudut, maka yang ini W sin theta. Nah, gaya yang pemulih itu yang ngembaliin benda ke O. Yang ngembaliin benda ke O adalah Mg sin theta. Sebesar W sin theta. Minus karena dia melawan gerak alamiah benda. W-nya itu Mg. Nah, berarti betul ya. Karena ini besarnya aja mintanya, berarti option 4 betul. Berarti karena option 2 dan 4 betul, jawaban yang benar adalah cendol. Oke, next kita coba ke soal selanjutnya nomor 6. Diketahui pada percobaan yang, nah percobaan yang itu berarti interferensi celah ganda. Ganda atau yang. Gitu ya. Jadi ini celahnya itu ganda, berarti celahnya ada 2. Terus di sini seberkah cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 2 meter dari celah ganda. Nah, berarti di sini ada cahaya ya, di sini ada cahaya. Nah, ditembakkan, dimasukin ke celah ganda ini. Nah, di sini dipasang namanya adalah layar. Di sini berarti sebuah sumber ini jaraknya 2 meter dari celah. Berarti artinya L-nya. Oke. L-nya adalah 2 meter. Celah ganda ini terpisah sejauh. Nah, ini namanya D ya. Jarak antar celah itu 0,05 mm. Sehingga menghasilkan fringi. Fringi itu artinya adalah pola. Terang, orde ketiga. Berarti M-nya adalah 3. Terang. Nah, ketika di sini saya taruh ada cahaya masuk ke sini. Nah, maka cahayanya akan menyebar kemana-mana dan akan berinterferensi. Nah, akan membentuk pola di sini namanya adalah terang pusat. Nah, apakah hanya di sini? Tidak. Nanti juga dia bakal berinterferensi di sebelah sini. Ada terang satu atas, ada terang satu bawah, terang 2, dan seterusnya. Di antara terang dan terang ada gelap. Ini gelap 1, ini gelap 1. Nah, dikatakan bahwa terang orde ketiga jari-jarinya maksudnya itu jarak antar polanya. Itu Y ya. Jari-jari atau jarak antar polanya ternyata didapat adalah 3 cm. Kita tulis Y-nya adalah 3 cm dari terang pusat. Fringi-fringi akan tampak lebih bertumpuk apabila jarak pisahnya diubah menjadi berapa? Yang ditanyakan gitu ya. Jarak pisah celah ganda itu adalah D. D2-nya berapa? Berarti ini ada 2 keadaan. Ini adalah D1, nah D2-nya berapa? Agar tampak bertumpuk. Nah, jadi kalau misalnya saya gambarkan secara ini kan kayak gini ya. Nah, tapi nanti yang terlihat itu adalah pola belang-belang. Jadi ini terang, terus nanti gelap. Terus nanti ini terang, gelap lagi gitu ya. Nah, kayak gini dia akan belang-belang. Jadi di antara terang dan terang itu adalah gelap. Nah, supaya dia tampak bertumpuk, berarti gini logikanya. Kalau misalnya dia terlihat jelas si pola-polanya, kalau misalnya dia terlihat jelas, nah artinya si belang-belangnya itu gede-gede. Kalau kita bayangkan ada kue lapis, kalau kue lapisnya itu gede-gede belangnya, berarti kan terlihat jelas, gitu ya. Nah, artinya si jarak antar polanya, berarti Y-nya itu gede gitu ya. Y-nya besar. Tapi kalau misalnya kita melihat garis-garis belang-belang yang kecil gitu, si warnanya itu, si belang-belangnya kecil aja lebarnya, berarti kita gak akan bisa kelihatan jelas. Nah, itu namanya bertumpuk. Jadi kalau mau terlihat bertumpuk, berarti belang-belangnya polanya lebarnya harus kecil, alias Y-nya harus kecil. Nah, ini adalah clue-nya. Jadi kalau mau jelas Y-nya harus besar, kalau mau bertumpuk Y-nya harus kecil. Nah, bagaimana cara mencari pola tersebut? Berlaku
nanti ada pola gelap sama pola terang, gitu ya. Nah, untuk pola terang, berlaku bahwa D sin theta itu adalah M lambda. Nah, sin tetanya adalah Y per L, sama dengan M lambda. Nah, karena kita mau mencari hubungan antara Y dan D, nah kita bikin aja. Berarti kalau Y sama dengan apa? M lambda L per D. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata Y itu berbanding terbalik dengan D. Nah, kita lihat ya. Y berbanding terbalik sama D. Nah, berarti kalau kita mau melihat yang lebih bertumpuk, Y-nya kan harus kecil ya. Berarti kalau Y-nya kecil, D-nya harus besar. Sebetulnya tanpa dihitung pun ini bisa. Kamu lihat aja, D-nya asalnya 0,05. Ya tinggal lihat aja, kalau mau bertumpuk, D-nya harus lebih besar dari 0,05. Satu-satunya option yang lebih besar dari 0,05 hanyalah A. Tanpa dihitung beres. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke. Jadi udah deh beres nomor 6. Next kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini tentang suhu dan kalor ya. Jadi ini tentang suhu dan kalor. Karena di sini ada suhu 3 jenis cairan A, B, dan C, masanya sama. Oke, jadi MA sama dengan MB sama dengan MC sama dengan M. Berarti di sini TA itu adalah 10 derajat, TB-nya adalah 20 derajat, TC-nya adalah 30 derajat Celcius. Kalau A sama B dicampur, maka ada suhu campuran AB, itu adalah 14 derajat. Perhatikan ya, kalau 10 derajat dicampur sama 20 derajat, pasti suhu campurannya itu antara 10 dan 20. Makanya dia 14. Nah, terus sini kalau B sama C dicampur, berarti pasti suhu campurannya antara 20 dan 30. Betul, ternyata di sini 25. TBC-nya adalah 25 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah kalau A sama C, berarti suhu campurannya berapa gitu ya. TAC. Nah, terlebih dahulu berarti ini pakai konsep suhu dan kalor yang asas black karena ada sesuatu yang dicampur. Karena di sini yang dicampur adalah sama-sama cairan, bukan air. Berarti cairan A punya massa kalor jenis Ca, cairan B punya kalor jenis Cb, dan kalor jenis massa jenis cairan C punya kalor jenis C, jadi Cc. Kita harus tahu dulu berapa Ca, Cb, dan Cc-nya. Nah, gimana cara mencarinya? Itu. Nah, pertama-tama kita bisa menggunakan perbandingan ya. Di sini kan yang dicampur adalah A dan B dulu. Oke, kita campur A dan B. Berarti di sana berlaku Ki A sama dengan Ki B. Berarti macet sama dengan macet. Berarti MA, CA, delta TA, berarti di sini MB, CB, delta TB. Udah gitu gimana? Kita mencampur juga antara B dan C. Ya, kita campur ya sama juga. Berarti di sana ada Ki B sama dengan Ki C. Berarti di sini macet sama dengan macet. Nah, yang ini yang B, yang ini yang C. Oke. Nah, kita sebetulnya bisa ini tuh persamaan 1 sama persamaan 2 kita bandingkan saja ya. Kita bandingkan persamaan 1 bagi persamaan 2. Oke, jadinya kan di sini ya. MA CA delta TA sama dengan MB CB delta TB. Nah, dibandingkanlah dengan yang ini. Nah, tapi ini kan ditulisnya B dulu baru C ya. Saya boleh ngebalikin ini, gitu ya, dibalikin. Jadi bisa juga MC CC delta TC sama dengan MB CB delta TB. Nah, kita bisa ini dibalikin MC CC delta TC. Terus yang ini MB CB delta TB. Nah, ini delta T-nya TBC ya. Nah, TC dan B, ini TB dan
C. Oke, ini TB dan C, ini TCB. Ya, ini berarti TAB, ini TBA. Oke ya, ini TAB, ini TBA. Nah, yang sama kita coret aja kayak MB, CB itu coret. M-nya juga sama kita coret, tapi C-nya nggak bisa kita coret ya. Ini buat apa? Buat cari tahu CA sama CC itu gimana perbandingannya. Kita tulis CA, nah delta TAB itu artinya apa kurang apa gitu kan. Nah delta TAB itu artinya kita lihat A sama B, kan berarti eh, TA itu hasilnya 10, akhirnya 14, berarti dikurangin aja 14 kurang 10 per CC. Nah delta TCB antara C sama B, ini kan punyanya C ya. Berarti delta TCB itu, nih, berarti kalau gitu delta TCB, nah berarti artinya apa? Delta TC itu kan C itu asalnya 30, akhirnya 25. Berarti 30 kurang 25. Sama dengan, nah, TBA. B dan A. B itu berarti ini kan punyanya B ya, MB. Berarti B itu asalnya 20, akhirnya 14. Berarti 20 kurang 14. Terus udah gitu gimana? BC. Nah, asalnya antara B dan C, berarti B itu asalnya 20, akhirnya 25. Berarti 25 kurang 20. Berarti di sini CA kali 4 dibagi CC kali 5 sama dengan 6 per 5. Kita coret 5-nya. Oke, berarti kita bisa dapat bahwa ini dibagi aja ya. Bagi 2 itu 3, dibagi 2 itu adalah 2. Berarti kita dapat 2CA sama dengan 3CC. Berarti CA-nya berapa? 3 per 2 CC. Nah, kita ini buat nyari apa? Nyari CA sama CC perbandingannya gimana. Baru kalau kita udah dapat CA dan CC, kita tinggal bandingkan pakai asas baik. Berarti QA sama dengan QC. Ya, ini berarti antara A dan C. Jadi ini tinggal bikin MA CA delta TA sama dengan MC CC delta TC. M-nya sama kita coret aja. Oke, di sini CA-nya tadi 3 per 2 CC. Delta TA-nya gimana? Nah, ini kan kita ngecampur antara A dan C. Berarti kalau antara A dan C, A itu kan cuma 10 ya. TC itu kan pasti di sini nih. TAC. Nah, pasti di sini kan. Berarti TAC maksudnya gini nih ya. Ini TA itu kan 10. TC itu 30. TA itu 10. Nah, berarti TAC-nya untuk yang delta TA, berarti perubahannya itu TAC kurang 10. Sama dengan CC dikali delta TC, berarti 30 kurang TAC. Ini kita coret CC-nya. Terus ini 3 per 2 TAC min 3 per 2 kali 10 sama dengan 30 min TAC. Oke, berarti di sini 3 per 2 TAC sama dengan, ditambahin ya, plus TAC sama dengan 30 ditambah, kita hitung 10 bagi 2, 5, 5 kali 3, 15. Oke, ini kita samain menyebut, kalau ini 1 berarti dibikin 2 per 2. Berarti kalau gitu 3 tambah 2, 5, 5 per 2 TAC sama dengan 45. Terus 45 dibagi 5 adalah berapa? 9 ya. Berarti kalau gitu TAC-nya adalah 18 derajat. Oke, berarti kalau begitu jawabannya adalah BB. Next, kita ke soal nomor 8. Ini tentang mesin Carnot. Oke, kita tulis yang diketahuinya dulu. Sebuah mesin kalor melakukan kerja. Kerja itu adalah W 420 Joule dan punya efisiensi. Efisiensinya 40%. Yang ditanyakan adalah berapa energi dari reservoir panas. Berarti Q1-nya berapa? Gitu ya. Jawab. Nah, ini gampang. Jadi persamaan yang ada di efisiensi mesin Carnot, pertama W per Q1 dikali 100%,
Kedua, Q1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Yang ketiga, T1 min T2 per T1 dikali 100%. Nah, berarti karena yang diketahui itu lebih ke persamaan 1, ya udah, kita langsung aja pakai persamaan 1. Jadi efisiensi adalah W dibagi Q1 dikali 100%. Efisiensinya adalah 40%. W-nya adalah 520, Q1-nya yang dicari. Kok 520? 4. Bentar, ini saya salah. Ini 520 harusnya. Bentar ya. Berarti kalau gitu ini 520 kali 100%. Kita coret aja persen sama nolnya. Jadi di sini 4Q1 adalah 520. Berarti Q1-nya adalah 520 dibagi 4 ya. Oh ya, ini sisa 10. Berarti ini 5.200, sorry. Berarti 5.200 dibagi 4, jawabannya adalah 1.300 joule. Jadi jawabannya adalah BB.